Ya. Ya, jadi selamat malam semuanya. Di sini praktikumnya reservoir sedimentation. Di kelas itu kan udah belajar ya tentang apa itu pergerakan sedimentasi gitu kan. Itu di dam ya atau di bendungan. Jadi dia itu misal kita volume 100, dia itu gak akan terus 100 gitu ya sering berjalannya waktu. Karena ada aliran dari sungai yang di bawah dan juga ada gerusan dari si bendungan itu sendiri. Jadi kita tuh menentukan umur bendungan pada intinya. Nah ini tuh kalau di kelas kan belajar tentang sedimen load tadi sudah. Terus dari mana sih erosinya dari mana saja. Terus untuk movementnya dan deposisi itu dinyatakan dalam persamaan ini. Nah ini juga tentang sedimen movementnya. Jadi intinya airnya balik terus di bawah tuh ngumpul gitu ngendap. Ini sedimen yield di beberapa tempat. Terus ini reduction in reservoir capacity. Nah kita tuh intinya praktikumnya ini. Ini tuh kayak faktor-faktornya. Ada banyak ya. Sedimen load, sedimen size, compaction, slope, vegetal growth, dan lain sebagainya. Ini trap efisiensi biasanya dikasih. Nah, ini mengestimasi umur ya. Terus ini kalau misalnya si specific weight dari sedimentasinya tuh eh, beberapa ya, mixture gitu. Ada pasir, ada lanau, ada lempung. Ini latihan tadi sudah apa di kelas ya, ini contoh. Nanti kita bakal ngerjain ini. Itu kontrolnya ya. Bisa tempat, soil conservation measure, dan lain sebagainya. Ini cara mengatasi sedimentasi gitu biar umur daripada bendungan tuh panjang. Nah ini kita praktikum tuh ini latihan yang ini ya. Nah jadi yang ini sama kayak tadi, ini juga sama, ini sama, sama ya, ini sama persis kayak yang tadi. Nah jadi average annual inflow itu kayak gini, reservoir capacity kayak gini, annual sedimennya QS bla bla bla. Terus kalau misalnya ini dikasih dalam ton, ikutin ini pokoknya persis kok. Langsung aja di Excel-nya. Nah, jadi a proposed reservoir has a capacity of 400 hektar meter. Jadi itu volume ya, hektar meter. Hmm, dimensinya kan panjang pangkat 3 ya. Terus area tangkapannya 130 km kuadrat dan stream flow average-nya 12,31. Ini ya, aliran runoff-nya. Kalau produksi tahunannya 0,03 hektar meter, jadi volumenya tuh 0,03 hektar meter gitu dalam 1 km², ya si annual sediment production-nya ya setinggi 0,03 setinggi 0,03 gitu ya. Pokoknya sebanyak 0,03 hektar meter itu kan volume ya dalam 1 km². Berapa umur reservoir jika sampai dia kapasitasnya 20% dari kapasitas awal. Jadi kapasitas 20% dari kapasitas awal tuh dicapai dalam waktu berapa lama. Relation between trap efficiency and capacity dikasih. Nah, di sini tuh ada ya harusnya. Nah, ini nih dari sini dibikin. Ini kan ke kanan ya, kalau gua ke bawah. Dibikin grafiknya. Ini tuh semilog ya, cara bikin semilog tuh. Jadi klik kanan, enggak. Mau bikin scatter plot biasa, terus ini aksis, mau option,
Nah, yang sumbu X-nya ini logarithmic scale. Tuh. Nah, sumbu X-nya tuh logarithmic scale gitu ya. Horizontal value axis. Nah, horizontal kan. Nah, logarithmic scale base-nya 10. Udah grafik semilog terus ini apa nanti gue jelasin. Ini interpolasi. Habis itu dikasih soalnya dirangkum kapasitinya. Nah, ini tambah nim ya. Capacity sama catchment area tuh tambah nim. Terus ada annual streamfall average-nya, runoff-nya 12,31. Annual inflow itu tuh kan dia hektar meter ya, dia tuh satuan volume. Ini satuan luas, satuan tinggi dikaliin per 100, apa, kali 10 pangkat 6. Ini tuh konversi satuan aja ya. Dari hektar jadi kilometer gitu ya. Dari sentimeter jadi meter gitu-gitu. Ini tuh konversi doang. Ikutin aja ini. Dapat annual inflow-nya. Terus ini dari soal. Sekarang reduction capacity-nya 20% ya. Sampai 20%. Berarti 20% dari awal tuh ini ya 83,8 kalau gua. Terus annual sediment inflow sebenarnya ada di sini sih. Nah, ngikutin ini. Annual sediment inflow tuh jadi si annual sediment production ini tuh kan dia satuan volume bagi satuan luas. Dia tuh berarti eh, dimensinya L pangkat 1. Ini tuh luas. Jadi volume ke sini. Nah, ini volume ya. Ini dikali ini. Jadi catchment area dikali sedimen productionnya. Jadi kan kilometer kuadratnya dicoret nih, dapat segini hektar meter. Oke, nanti yang abu gua jelasin lebih lanjut. Terus masukin ke sini, ini tuh karena sampai 20%, gua ininya analisisnya berkurang tiap 20% juga. Ini tuh gak ada aturan ya gimana, cuma biar enak. Ya udah ininya juga dikurangin 20% gitu, kurangin dari ini. Sampai ini akhirnya di sini. Kan ini tujuannya. Sampai dia tuh segini, 20% dari kapasitas ini tuh berapa tahun kan itu tujuannya. Ini tuh cuma ngebantu aja. Nah, 20% ya, biar konsisten. Oke, terus ini kan C, I-nya udah ada tadi inflow. Ini tinggal dibagi aja. Ini dikunci, dapat ini. Terus trap efisiensi kita dapatnya dari grafik CI rasio sama ini. Nah, CI rasio sama ini. Kalian tembakin aja 0,23 di mana. Cuma kan susah. Makanya bisa dari sini juga. Tapi kan biar pas angkanya, maka digunakan interpolasi. Nah, interpolasi harusnya udah pada bisa ya. Nih, gua kasih tahu ininya aja. Ini kan angka tengahnya, X naon ya. X min X1, X1-nya 0,2. Nih, di sini kan antara ini sama ini. 0,2 dikurangi Y2 min Y1, yaitu trap efisiensi. Trap efisiensi yang kedua 95 kurangi 93. Dibagi X2 min X1, 0,3 kurangi 0,2 ditambah Y1. Nah, 93. Ah, enggak lah, bentar ya. Tes tes. Maaf tadi ada gangguan. Ya intinya interpolasi. Habis itu kalian copy ke sini semua nih yang udah diinterpolasi. Kalian gunakan ini si trap efisiensi. Ini tuh average-nya. Jadi kata-katanya ya. Terus ini QS dikali efisiensi. QS-nya kan udah nih. Sama dibagi 100 tuh satuan lah ya. Biar satu satuan ini. Kalian kali. Terus ini loss tuh
itu yang gue bilang tadi, si 20%-nya. Pengurangannya gitu, 20% dibikin biar konsisten. Terus years tuh delta C loss dibagi VS. Nah. Terus totalnya sampai sini berarti di sum, ya pembulatannya bisa 85, bisa 86, bebas ini mah. Ini pokoknya jadi dari 420-an hektar meter sampai jadi 84 tuh dia butuh 85 tahun gitu sedimentasinya. Jadi cuma 20% lagi kapasitasnya, ini udah tinggi banget gitu. Udah mati lah kasarnya. Nah, di sini bisa kalian baca juga di sini penjelasannya. Sebenarnya ini dari apa yang gua bilang tadi sih. Nah, inilah baca. Tidak ada mixture sedimentasi ya. Jadi kita nggak pakai rumus yang mixture tuh yang mana ya? Yang ini. Terus ini yang ini juga dikerjain ya, yang di abu-abuin. Yang di abu-abuin kalian bisa lihat di sini sebetulnya. If the average annual sediment inflow is given in tons, say. Gua kenapa segini ya? Annual sediment inflow GS. Didapat dari perbandingan senilai dari soal awal. Oke lah yang abu gak usah-usah amat lah, opsional aja. Gue lupa dapat ininya. Soalnya kan dapat ininya dulu nih. Gue lupa perbandingan senilainya gimana. Intinya kalau mau ngerjain tinggal ikutin yang ini. Oke. Spesifik gravity 1,12. Oke. Ini. Nah ininya lupa nih gue. Perbandingan senilainya apa. Nah, ini opsional aja. Kalau misalnya kalian bisa dapetin perbandingan senilainya. Oke lah. Oke jadi itu. Sedikit banget ya. Cuma satu sheet. Ini sheet bantuan aja. Beresin cepatnya. Ini jangan lupa plus name ya. Plus name. Sama apa? Gak ada yang berubah lagi lah ya. Jangan ini ya. Jangan pakai Excel orang lain ganti header atau lain sebagainya. Jadi coba aja gitu ya. Kalau bisa ya coba aja biar paham. Oke, sekian video praktikum dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Selamat mengerjakan.